cerita ini dialamin sama Kirana waktu pas dia masih SD SMP gitu. Nah, background keluarganya dulu, jadi Kirana tuh keluarganya emang sensitif banget sama hal-hal yang kayak berbau makhluk halus gitu, terutama keluarga nyokapnya. Kirana ini pun juga udah sensitif setelah dia puber waktu pas kelas 5 SD. Oke, jadi SD SMP Kirana ini kebetulan tuh satu atap. Dan Kirana ini sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Lokasi sekolahnya itu tuh samping-sampingan sama kuburan yang tanahnya lebih tinggi dari sekolahnya. Nah, antara kuburan sama tanah sekolahnya itu tuh ada gap sungai. Kuburannya tuh sejajar sama lantai 2 sekolah. Jadi kalau lo di lantai 2, lo tuh bisa ngeliat jelas banget kuburannya. Lantai 2 di sekolah dia tuh ada lab-lab, perpustakaan, sama kelas-kelas sekolahnya biasa gitulah. Nah, cerita horornya waktu pas Kirana baru banget lulus SD, ini di SMP kelas 7. Jadi tangga sekolahnya dia ini itu tuh cuma satu, karena tadi gue bilang gedung SD sama SMP dia kan cuma satu atap ya, satu gedung. Jadi tangga cuma satu. Jadi semua akses kalau lo mau ke lantai 2 cuma lewat ini doang nih, satu tangga ini. Waktu itu anak-anak SMP semua disuruh kumpul di hall lantai 1 buat briefing pagi. Terus Kirana turun tuh lewat tangga itu. Dia turun bertiga, posisinya sama temennya namanya Fanya di sebelah kanannya. Ada juga namanya Ila, itu turun duluan di depannya si Fanya sama Kirana. Tiba-tiba waktu pas mereka bertiga turun, Kirana tuh ngeliat di bajunya Ila kayak ada bentuk jari neken punggungnya Ila, dan Ila tuh langsung kedorong hampir jatuh gitu, Nat. Nah, Kirana sampai nggak percaya sama apa yang dilihat, karena si Kirana sama temennya sama si Fanya kan gak nyentuh Ila sama sekali. Tapi si Kirana bisa ngeliat jelas banget kalau punggungnya Ila tuh kayak ada tangan yang neken gitu. Ila jatuh, terus nengok ke belakang, dan Ila bilang kayak, "Kalian ya?" Di situ Fanya cuma bilang kayak, "Lah apaan sih?" gitu. Si Ila lanjut lagi nih, "Tadi kan dorong-dorong." Di situ Fanya cuma diem doang. Karena Fanya diem doang, akhirnya si Kirana juga ikutan diem lah. Nah, gangguan di tangga ini tuh nggak cuma sampai situ aja. Katanya pernah waktu itu Kirana mau pulang, lagi turun nih di tangga bareng sama teman-temannya yang lagi posisi tuh di belakang. Jadi Kirana tuh turun duluan. Pas Kirana turun tangga, dia tuh turun sambil kayak ngobrol nengok ke belakang gitu, karena kan semua temannya di belakang dia tuh. Jadi dia turun tangga sambil nengok-nengok ke belakang gitulah. Pas dia lagi ada di bordes tangga tuh kayak tempat istirahat yang ada di tangga gitulah. Dia mau turun nih ke tangga satu lagi. Posisinya waktu pas dia turun, dia nengok ke depan lah, ke arah tangga. Tiba-tiba Kirana ngeliat ada anak kecil, rambutnya tuh kayak berantakan, gak pernah disisir. Bajunya tuh kayak semacam daster warna fuchsia gitu, kayak pink-pink unguan, dan ada kayak motif bunga-bunga warna hitam gitu. Si sosok cewek ini lompat dari anak tangga yang di tengah-tengah ke anak tangga yang di depan Kirana, sambil nyengir. Terus anak itu hilang gitu aja. Nah, masalahnya di situ yang lihat cuma Kirana. Karena waktu pas udah turun tangga, teman-temannya tuh kayak ngobrol biasa aja gitu, Nat. Nggak ada yang nggak sama sekali kalau ada sosok cewek ini tiba-tiba hilang gitu loh. Nah, setelah kejadian tangga itu, yang paling sering itu katanya di sekolah si Kirana ini ada hantu yang suka niruin warga sekolah. Dan kali ini kejadian yang Kirana alamin tuh disaksiin sama temennya. Jadi penjaga koperasi di sekolah Kirana tuh ada 2. Sebut aja namanya Mas Luis, sama satu lagi namanya Mbak Lita. Nah, si Mas Luis sama Mbak Lita ini tuh shift-shiftan, ganti-gantian. Kalau pagi yang cowok, kalau yang siang tuh giliran si Mbak Lita gitu, sampai pulang sekolah. Nah, Mbak Lita, kata si Kirana, sering banget jadi kayak 2 orang gitu, Nat. Yang satu ya pasti bukan Mbak Lita dong, sosok yang nyerupain Mbak Lita gitu. Jadi awalnya Kirana ngeh pertama kali tuh waktu pas sore-sore, Kirana tuh habis ujian susulan gitulah. Nah, dia jalan tuh kalau habis sekolah sendirian. Jadi layar gedung sekolahnya si Kirana itu tuh yang paling depan itu TK, masuk dikit tengah-tengah tuh SD, dan paling belakang tuh SMP. Nah, Kirana ngeliat si Mbak Lita ini jalan ke ruang guru SD ke arah SMP. Kirana sapa lah nih si Mbak Lita. Pas disapa, si Mbak Lita tuh cuman kayak diem doang gitu, kayak jutek. Nah, Kirana mikir kayak, oh mungkin emang Mbak Lita suka kayak gitu, karena banyak banget murid-murid tuh yang suka ngutang di koperasi, makanya suka bete gitu. Kirana mikirnya kayak gitu. Nah, tapi pas Kirana jalan lagi ke depan, ini kan udah ke arah wilayah TK ya, Kirana ketemu lagi sama Mbak Lita. Nah, bajunya sama persis sama apa yang dia lihat barusan, tapi kali ini si Mbak Lita tuh ramah. Ditanyalah sama Kirana kan kayak, "Mbak, bukannya tadi lagi jalan ke arah SMP ya, Mbak?" Mbak Lita bilang, "Lah enggak, orang aku habis ngambil cateringan dari depan." Nah, Kirana disitu mikir, oh mungkin dia salah lihat gitu. Besokannya Kirana ceritalah ke temennya si Fanya. Nah, Kirana tuh nyeritain ke Fanya waktu pas jam istirahat sambil jalan ke kantin. Baru banget Kirana ceritain,
langsung kejadian Bihnat. Hal yang sama tuh keulang lagi kayak kemarin. Dia tuh ngelihat Mbak Lita lagi jalan dari arah kuburan lantai bawah ke kantin. Nah FYI, lantai bawah ini tuh ngadep ke kuburan. Kelas 1 sama kelas 2 SD tuh ngadep ke kuburan gitu. Nah pas dia lagi jalan dari arah kelas 1-2 itu ke arah kantin, dan tiba-tiba mereka tuh ketemu sama Mbak Lita lagi dari arah dalam kantin mau keluar kantin. Nah Kirana sama Fanya tuh cuma ngeliat-liatan, terus kayak sama-sama diem aja, gak berani sapa Mbak Lita, karena dia mikir kayak baru banget dia lihat si Mbak Lita jalan dari arah kuburan, tiba-tiba dia ngeliat Mbak Lita lagi masuk ke arah kantin gitu. Nah semenjak hari itu akhirnya Kirana sadar kalau ada sosok yang emang suka nyerupain warga sekolah gitu. Dan belakangan baru diceritain sama sapam sekolahnya kalau emang sering kejadian kayak gitu. Dulu tuh sering banget si sapam lagi ronda malam ketemu sama kepala sekolah SD di lantai 2 depan tangga. Pas ditanya sama si sapam ini gak ada yang nyaut nih, si kepala sekolah diem aja. Taunya besok pagi si sapam ini baru tahu kalau kepala sekolahnya tuh udah pulang dari sore. Nah temennya Kirana ada namanya cowok Aldo gitu ya. Nah ternyata ngalamin hal yang sama kayak si sapam dan si Kirana. Si Aldo ini nih emang temennya Kirana dan emang pinter lah gitu. Jadi kayak guru-guru tuh suka percayalah ke Aldo, apa-apa tuh kayak si Aldo dimintain tolong sama guru-guru gitu. Nah suatu hari si Aldo tuh disuruh balikin alat-alat biologi sama guru biologi namanya Pak Sandi. Nah pelajaran biologi itu tuh pelajaran terakhir. Nah jadi si Aldo tuh kayak ngebalikin barangnya tuh buru-buru gitu loh karena mau pulang. Nah Kirana tuh kebetulan masih ada di kelas lagi beres-beres barang. Nah pas Aldo masuk ke kelas, si Kirana ngeliat nih Aldo masuk kelas tuh sambil lari. Ditanya lah sama Kirana kayak, kenapa lari? Kok lo panik? Nah terus si Aldo tuh mukanya tuh ketakutan dan dia cuma bilang kayak, udah buruan loh, kita beres-beres dulu, gue tunggu di depan. Nah di situ tuh si Kirana curiga karena Aldo ini kan anaknya pinter, anaknya tuh kayak anteng aja, nggak pernah takut apa-apa. Tapi kok tiba-tiba dia ngeliat kayak raut muka temennya tuh berubah gitu, nggak kayak biasanya. Udahlah akhirnya si Kirana tuh nurut kata Aldo, mereka beberes, terus turun ke bawah tuh, keluar kelas gitu. Nah pas ke bawah, si Aldo sama Kirana tuh ketemu temannya juga namanya Lukas. Jadi mereka bertiga tuh turun lah tuh bareng bertiga. Pas udah di bawah, Kirana nanya ke Aldo, dulu tadi kenapa? Kok panik banget? Nah si Aldo nih ceritain nih kayak gini. Tadi pas gue balikin kaca biologi, gue ngeliat Pak Sandi tuh masih ada di lab, masih beresin alat-alatnya. Terus gue tanyalah ke Pak Sandi, naruh kaca di mana? Pak Sandi cuma nunjuk ke meja samping, tapi dia nggak nengok sama sekali. Oke, gue nurut aja tuh, gue taruh di sana. Pas gue mau balik badan, gue ngeliat mukanya Pak Sandi tuh beneran kayak ada luka kebakar merah-merah gitu. Dan si sosok Pak Sandi ini ngelirik ke arah gue. Ya gue takut lah, makanya gue lari. Pas gue keluar lab, gue baru ingat kalau Pak Sandi tuh udah balik duluan. Makanya dia nitip pesan ke gue buat balikin barangnya. Nah denger cerita kayak gitu, si Lukas bilang ternyata nyokapnya Lukas itu tuh pernah dapat info dari sapam sekolah kalau mereka tuh pas lagi ronda sering banget ngeliat sosok di depan lab biologi. Makanya deretan lantai 2 itu perpustakaan, lab yang emang sejajar sama kuburan, itu tuh sebenarnya paling jarang banget dirondain sama sapam karena emang itu tuh daerah paling serem di sekolahnya. Mulai dari jam pulang sekolah sampai malam udah nggak ada yang berani tuh ke sana. Bahkan penjaga lab dan perpustakaan pun juga langsung pada pulang, langsung kayak ngunci-ngunci gitu waktu pas anak-anak juga udah pulang sekolah. Nah kalau kata nyokapnya Kirana, tadi kan gue bilang di awal nyokapnya Kirana kan emang sensitif ya. Kemungkinan besar karena banyak banget makhluk hidup yang diawatin di sana, kayak kodok, tikus gitu kan diawatin buat kayak bahan percobaan biologi gitu kan. Nah hal-hal itulah yang bikin makhluk-makhluk halus itu tertarik ke sana. Apalagi lab biologi sama gedung itu tuh berhadapan ke kuburan, sama yang tadi gue bilang di awal juga. Makanya banyak banget hal-hal angker yang terjadi di sana. Nah cuman kata Kirana, gedung sekolah dia tuh sekarang udah berubah banget lah, udah ada kayak perombakan, udah gedung baru. Dan si Kirana sih berharap ya semoga sekolah dia itu udah nggak kayak dulu lagi, nggak seangker dulu. Gue nggak tahu sih kalau jadi Kirana rasanya bakal kayak gimana ya, karena kayaknya kalau dari cerita lo nggak cuma ruang biologi nggak sih? Satu sekolah emang angker kan? Iya masalahnya si sosok yang suka nyerupain warga sekolah tuh nggak cuma kelihatan di lantai 2, di mana-mana Bi. Dan kalau menurut gue juga kayaknya walaupun udah direnovasi, kan tetap aja tuh sekolahnya nempel sama kuburan. Iya. Pasti akan tetap ada hal-hal horor sih.